Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu membela rencana pemerintahnya untuk meluncurkan serangan baru terhadap Hamas di sebagian Gaza, tapi oleh kritik baik di dalam maupun di luar negeri. Militer Israel bersiap untuk memperluas kampanyenya ke Gaza Tengah serta ke kota Gaza. Netanyahu mengatakan ini kepada wartawan pada konferensi pers di Yerusalem, yang disambut dengan kecaman luas. Ratusan ribu warga Palestina telah mencari perlindungan di daerah-daerah khusus ini, berharap mereka akan lebih aman di daerah-daerah ini. Perang bisa berakhir besok jika Gaza, atau lebih tepatnya jika Hamas meletakkan senjatanya dan membebaskan semua sandera yang tersisa. Gaza akan didemilitarisasi, Israel akan memiliki tanggung jawab keamanan utama. Zona keamanan akan didirikan di perbatasan Gaza dengan Israel untuk mencegah serangan teroris di masa depan. Sebuah pemerintahan sipil akan didirikan di Gaza yang akan berusaha untuk hidup damai dengan Israel. Usulan Netanyahu telah menuai kecaman keras dari keluarga para sandera Israel yang khawatir bahwa orang yang mereka cintai akan terbunuh dalam serangan Israel ini. Para pemimpin negara itu juga telah mengesampingkan keberatan dari militer Israel. Bahkan, kepemimpinan militer telah menyuarakan kekhawatiran atas kelelahan di antara para tentaranya. Pekan lalu, Netanyahu mengadakan pertemuan yang agak tegang selama 4 jam dengan kepala tentara Israel Al Zamir, yang dilaporkan menentang perluasan Gaza. Tetapi BB memutuskan untuk tak melanjutkannya. Mengingat penolakan Hamas untuk meletakkan senjatanya, Israel, katanya, tidak punya pilihan selain menyelesaikan pekerjaan dan menyelesaikan kekalahan Hamas. Itulah pembenaran yang diajukan oleh Netanyahu dan kabinetnya ketika mereka meloloskan langkah ekspansi minggu lalu. Pada hari Jumat, pemerintah Israel mengumumkan bahwa Kabinet Keamanan, yang merupakan kelompok menteri senior yang dipimpin oleh Netanyahu, telah menyetujui rencana bagi militer untuk bersiap mengambil kendali seluruh kota Gaza. Persiapan itu bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Berpotensi membuka kemungkinan perang yang berlarut-larut yang selanjutnya dapat menjebak tentara Israel. Batas waktu tidak resmi bagi orang-orang untuk meninggalkan kota Gaza adalah 7 Oktober, tepat 2 tahun sampai hari sejak Hamas melakukan serangan teror mematikan di Israel. Tapi keputusan itu dengan cepat memicu kemarahan di luar negeri, di mana Israel semakin disalahkan atas krisis kemanusiaan yang mengerikan di Gaza. Badan-badan bantuan dan negara-negara Eropa telah menyalahkan pembatasan Israel atas kurangnya bantuan kemanusiaan yang menemukan jalannya ke Gaza. Pemerintah Netanyahu mengatakan bahwa lebih dari 2 juta ton bantuan telah diberikan ke Gaza, tetapi Hamas menguasai sebagian besar bantuan itu hanya untuk menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu dalam pertemuan luar biasa pada hari Minggu di New York. Itu adalah pertemuan akhir pekan yang jarang terjadi, yang diserukan oleh Inggris, Denmark, Yunani, dan Prancis sebagai tanggapan atas pengumuman Israel tentang perluasan operasi militer di Gaza. Dewan telah menyerukan Hamas untuk melucuti senjata, untuk lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk memasuki Gaza, dan bagi otoritas Palestina yang saat ini mengelola sebagian tepi barat untuk memiliki peran dalam pemerintahan di Gaza di masa depan. Memperluas operasi militer tidak akan melakukan apapun untuk mengakhiri konflik ini. Itu tidak akan mengamankan pembebasan para sandera. Itu hanya akan memperdalam penderitaan warga sipil Palestina di Gaza. Ini bukan jalan menuju resolusi. Ini adalah jalan menuju lebih banyak pertumpahan darah. Tetapi Netanyahu dengan tegas menolak gagasan untuk menyerahkan pemerintahan Gaza kepada Hamas atau otoritas Palestina. Dia mengatakan kepada sekelompok jurnalis India minggu lalu bahwa Gaza malah akan diserahkan kepada badan internasional yang terdiri dari orang Amerika, Eropa, dan Arab. Sementara Israel mempertahankan keamanan perimeter di sekitar jalur Gaza. Kabinet Keamanan Israel pada hari Jumat menguraikan 5 prinsip untuk mengakhiri perang. Yang paling penting dari prinsip-prinsip ini adalah penghancuran total dan demilitarisasi Hamas, dan kembalinya para sandera yang tersisa. Israel percaya masih ada 20 sandera yang masih hidup setelah mereka diculik setelah 7 Oktober 2023. Selama beberapa minggu terakhir, banyak negara barat telah mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina yang merdeka, dan dengan demikian menjadikan solusi 2 negara sebagai hasil de facto yang akan mengakhiri perang ini dan krisis Timur Tengah yang lebih besar. Sementara Prancis telah mengakui negara Palestina yang merdeka. Inggris, Kanada, dan Australia telah mengatakan bahwa mereka akan melakukannya segera, paling cepat September. Jerman telah berhenti mengirim ekspor militer ke Israel. Semua ini diharapkan dapat memberikan tekanan pada pemerintahan Netanyahu, tetapi hal itu belum terjadi. Perang telah berlanjut hampir tanpa henti selama hampir 2 tahun sekarang, menewaskan lebih dari 60.000 orang di Gaza, menurut pejabat kesehatan setempat.
Hamas memicu pertempuran pada tanggal 7 Oktober 2023 dengan serangan besar-besaran yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyebabkan sekitar 250 warga Israel disandera kembali ke Gaza. Sekitar 200 sandera itu sekarang telah dikembalikan baik mati atau hidup. Hamas telah berjuang begitu lama dan begitu keras sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.